Kan cara melaksanakan Maulid Nabi dilakukan sebagian orang dengan cara yang salah. Ya caranya saya yang perlu dibenahi dong. Jangan langsung kita menjustis, menghukumi bahwasanya ini orang Madura nih nggak bener dengan perilaku ini, orang Jawa nggak bener lah, ini gimana? Kalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh suku Jawa tentang sebuah budaya atau misalnya tentang kenegaraan deh, misalnya ada suku Jawa yang menghina kalau di negara ini Pancasila dan sebagainya, atau suku Sunda, suku Madura, ya itu ya orang per orangnya, jangan dikatakan dasar suku Jawa nggak bener. Ini kan orang nggak cerdas di dalam menilai. Perayaan Maulid Nabi juga demikian, memang ada di sana kelompok-kelompok yang bergebiar melaksanakan Maulid Nabi luar biasa, tapi dari kelompok yang sesat, tapi bukan serta-merta kalau Maulid Nabi adalah sesat. Kita fahami bahwa esensi, hakikat, isi, serta tujuan orang merayakan Maulid Nabi itu apa dulu? Tujuan daripada merayakan Maulid Nabi sangat jelas adalah mengangkat syiar, membesarkan, mengagungkan, mengenalkan umat kepada Nabi SAW. Dan ini semua adalah hal yang dianjurkan. Dan tentunya hal ini dimulai dengan kegembiraan kita, kesenangan kita dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Cukup Anda, wahai anak-anak muda, ikuti saja cara berpikir seperti ini. Nanti akan sampai kepada tujuannya. Yang harus Anda pastikan pada diri Anda adalah Anda harus senang dengan baginda Nabi. Bersyukur kepada Allah yang telah mengutus baginda Nabi untuk kita. Baginda Nabi yang dari bangsa manusia dengan kelebihan-kelebihan akhlaknya yang Allah sudah berpesan dan menyebutkan bahwa pada diri Nabi adalah suri toladan. Bagi yang ingin menjalani hidup dengan benar, maka suri toladannya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka sangat penting kita untuk bersuri toladan. Tapi meneladani seseorang harus ada muqaddimah. Harus ada kekaguman pada diri kita serta kecintaan. Agar di saat kita mengikuti atau bersuri toladan adalah dengan rasa. Rasa senang, rasa puas di saat kita mengikuti, bukan sebuah keterpaksaan. Mungkin kita suruh mengikuti sekelompok atau budaya seseorang. Tapi dengan paksa karena aturan di sebuah daerah. Itu tidak akan dinikmati. Tapi di saat kita mensuri toladani baginda Nabi atas dasar kekaguman kita kepada sosok agung ini dan atas dasar cinta, maka di saat kita mensuri toladani adalah dengan rasa kita punya kepuasan dan kita menemukan kenikmatan karena kita bisa meniru yang dicintai. Maka dari itu para ulama yang cerdas-cerdas itu memahami makna mensuri toladani. Muqaddimah mensuri toladani adalah harus ada kekaguman dan cinta. Lalu bagaimana untuk menumbuhkan kekaguman dan cinta kepada manusia agung Rasulullah SAW? Maka caranya adalah memperkenalkan. Harus tahu tentang Nabi SAW. Sifat-sifat zahir beliau, syama'il beliau. Kemudian sifat-sifat akhlak mulia beliau dan juga kekhususan-kekhususan beliau. Maka semakin kita mengenal baginda Nabi, maka akan semakin tertanam kekaguman di hati. Adapun ini caranya bagaimana? Bermacam-macam caranya. Intinya harus sampai kepada kekaguman. Kita harus sampai kepada pengagungan. Kita harus sampai kepada caranya bermacam-macam. Di antaranya ada menulis buku sebanyak-banyaknya tentang Rasulullah. Atau membuat satu perkumpulan yang di situ manusia semua diingatkan, dibawa pikiran mereka, hati mereka kepada manusia agung. Kemudian disertai dengan acara yang memang di situ ada kegembiraan, yang artinya gembira atas hadirnya Nabi SAW. Inilah makna Maulid Nabi yang harus kita fahami. Tidak lebih dari itu. Tujuannya yaitu. Nah kemudian, ini jadi kalau begitu, berusaha untuk menanamkan kekaguman kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah adalah sebuah kewajiban bagi siapapun dari kita yang punya anak didik, yang punya anak, punya keluarga.
Tanamkan kepada anak-anak kita kekaguman kepada Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah. Tanamkan dengan bermacam-macam cara. Lah cara yang muncul bermacam-macam, di antaranya adalah yang dilakukan para ulama mengadakan satu gebyar sifatnya tahunan. Padahal Maulid Nabi bisa saja dihadirkan setiap hari. Tahunan gebyar. Disitulah adalah gebyar mengenalkan kepada baginda Nabi SAW. Lah ini yang harus kita pahami tujuannya. Kemudian, ini kita harus menjadi cerdas. Maka anak-anak muda yang mulai kritis. Kemudian, jika ternyata di sana ada dua model. Ada kelompok yang salah ikut-ikut merayakan. Atau kelompok yang benar merayakan dengan cara yang salah. Ini adalah dua hal yang harus cermati. Ada kelompok atau akidah yang sesat ikut merayakan. Atau akidah yang benar merayakan dengan cara yang salah. Ini dua hal yang harus cermati. Maka di saat ada kelompok yang sesat kemudian ikut merayakan, itu bukan langsung kita jadikan dasar untuk menyalahkan perayaan tersebut. Anak kritis pasti cerdas begitu. Contoh masyhur Fatimiyun, Batiniyun, ini kan kelompok sesat. Gebyar Maulid Nabi betul-betul dirayakan oleh mereka. Tapi dengan begini bukan serta-merta perayaan Maulid Nabi jadi sesat. Kalau orang cerdas pasti bisa membedakan. Maka yang menyamakan pasti tidak cerdas. Anda anak muda cerdas pasti. Dan saya percaya kepada Anda yang muda yang kritis akan ngerti bisa membedakan antara kelompok yang merayakan, kelompok sesat yang merayakan bukan serta-merta perayaan itu jadi sesat. Harus paham makna ini. Kemudian yang kedua, mungkin kelompok yang benar merayakan perayaan Maulid Nabi dengan cara yang salah, di dalamnya ada kemaksiatan. Itu pun juga jangan dijadikan sebagai alasan atau sandaran sehingga dengan serta-merta mengatakan perayaan Maulid Nabi adalah salah. Wong ini adalah salah di dalam melaksanakannya, bukan perayaannya, cara melaksanakannya. Lah di lapangan ada dua kutub, dua model ini. Gara-gara kelompok sesat seperti Fatimiyun tadi yang mengadakan perayaan, lalu dianggap perayaan Maulid Nabi adalah budaya Fatimiyun. Lah ini salah. Kalaupun tidak ada Fatimiyun, kita tetap merayakan kok. Nggak ada hubungannya. Bahkan mungkin Anda pun baru dengar hari ini kalau Fatimiyun adalah orang kelompok akidah sesat yang dengan gebyarnya Maulid Nabi yang luar biasa besar. Misalnya. Ini kemudian yang kedua adalah jika ada orang-orang yang melaksanakan perayaan Maulid Nabi ternyata dengan cara yang melanggar syariat baginda Nabi SAW, itu kesalahan orang tersebut. Jangan langsung dijadikan alasan mengatakan perayaan Maulid Nabi adalah tidak dibenarkan. Ini loh cara cerdas, cara pandang kita. Anak-anak muda kami berharap cerdas. Yang pandangannya nggak begini tentu dia tidak cerdas. Contoh saja. Jika ada suku Jawa atau suku Sunda, atau suku Batak, atau suku Madura misalnya, melakukan sesuatu yang tidak benar, masa langsung kita katakan, wah suku Batak nggak benar, suku Jawa nggak benar. Ini kan kebodohan dalam kita menilai. Kan cara melaksanakan Maulid Nabi dilakukan sebagian orang dengan cara yang salah. Ya caranya saya yang perlu dibenahi dong. Jangan langsung kita menjustis, menghukumi bahwasanya ini orang Madura ini nggak benar dengan perilaku ini. Orang Jawa nggak benar. Lah ini gimana? Kalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh suku Jawa tentang sebuah budaya atau misalnya tentang kenegaraan deh. Misalnya ada suku Jawa yang menghina kalau di negara ini Pancasila dan sebagainya, suku Sunda, suku Madura. Ya itu ya orang per orangnya, jangan dikatakan dasar suku Jawa nggak benar. Ini kan orang nggak cerdas di dalam menilai. Perayaan Maulid Nabi juga demikian. Memang ada di sana kelompok-kelompok yang gebyar melaksanakan Maulid Nabi luar biasa. Tapi dari kelompok yang sesat, tapi bukan serta-merta kalau Maulid Nabi adalah sesat. Atau sebaliknya, memang ada kelompok yang benar, tapi cara melaksanakannya salah. Bukan serta-merta perayaan Maulid Nabi jadi salah. Begitu. Ini cara pandang yang benar. Kita kembali kepada alasan atau kembali kepada perayaan Maulid Nabi itu sendiri, yaitu bagaimana kita mengagungkan atau menanamkan kekaguman kepada umat terhadap baginda Nabi SAW. Tentunya di situ adalah dengan cara
cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh para ulama, mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Kemudian di situ ada pesan-pesan mulia tentang akhlak Rasulullah. Kemudian pesan mulia agar semakin dekat pada Rasulullah, pesan mulia agar memperbanyak sholawat, pesan mulia. Ini semua adalah cara yang sangat sangat indah, sangat tepat. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu mempermasalahkan lagi tentang perayaan Maulid Nabi SAW. Bahkan namanya Nabi Agung harus diagungkan. Bukan setahun sekali, setiap saat harus kita agungkan. Nabi Muhammad agung. Yang mengagungkan adalah zat yang maha agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau, wahai Muhammad, di dalam peringai perilaku akhlak yang agung dan mulia. Jadi Nabi Muhammad sangat agung. Dan disebut-sebut wa rafa'na laka dzikrak. Disebut-sebut nama Nabi Muhammad, diagungkan Nabi Muhammad. Maka manusia agung adalah yang bisa mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah tanggal, Anda jangan bingung masalah tanggal. Ulama kita sebagian mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, sebagian mengatakan tanggal 12, sebagian mengatakan di tanggal yang lain. Itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah Anda sudah yakin bahwa Nabi terlahir, sudah selesai. Jangan bicara tangkapan harinya. Yang jelas Nabi terlahir dan beliau adalah utusan Allah untuk kita, Nabi rahmatan lil alamin. Maka cerdas menilai itu penting. Jangan seperti sebagian orang tentang picik. Jadi kalau ada orang Sunda berbuat salah langsung dasar Sunda. Orang Batak melakukan salah dasar Batak. Orang Jawa melakukan salah dasar. Ini adalah kebodohan dalam menilai seseorang. Dia ingin menjadikan suku Batak adalah orang maksum. Orang tidak punya dosa atau bagaimana. Ingin menjadikan orang Jawa nggak bisa salah. Orang menjadikan, ini salah. Memang manusia itu. Setiap kelompok ada kesalahannya. Jangan sampai ada polisi mencuri lalu kita berkata polisi pencuri semuanya. Ini kan kurang ajar namanya. Ini cerdas dalam menilai itu penting. Nah, ini bahaya. Nah, cuman kalau sudah kebencian menguasai di hati seseorang itu sudah habis-habisan. Mungkin kita mungkin seseorang benci kepada polisi. Kalau sudah ada polisi mencuri satu, langsung dasar memang polisi begitu. Ada orang suku Sunda melakukan kesalahan langsung memang wah dasar Sunda. Nah, ini adalah kebusukan jiwa. Dan tidak boleh ada pada Anda wahai anak-anak muda yang mulai kritis itu. Kritis itu harus ada batasan-batasannya dong. Dan kepada siapa? Dan adabnya seperti apa? Harus seperti itu. Jangan gerudak-geruduk, ketebak-ketebuk. Nah, menunjukkan kebodohan. Baik, ini saja perlu kami hadirkan dalam muqaddimah tentang Maulid Nabi SAW. Adapun Maulid Nabi itu adalah mengagungkan kelahiran Nabi, sudah dimulai oleh baginda Nabi SAW. Waktu Nabi berpuasa hari Senin, lalu ditanya, kenapa kau puasa hari Senin? Mengatakan, hada yaumulidtu fih. Ini hari kelahiranku. Dan Nabi Muhammad SAW lihat, menyebut kelahirannya. Lalu melakukan satu amalan baik, yaitu ibadah. Jadi kalau Anda ingin merayakan Maulid Nabi, tentu dengan sesuatu yang diizinkan oleh Rasulullah. Termasuk ada sedekah. Anda boleh kok buat di rumah Anda, kalau Anda nak mau rame-rame begini, sudahlah. Maulid Nabi SAW, saya bergembira atas selain Nabi, saya bagi duit 1 juta, orang satu kampung, ya boleh aja kok. Tidak usah. Jadi yang jadi masalah adalah pandangan picik sebagian orang. Catat, pandangan picik sebagian orang. Dan ini orang yang biasa memandang dengan pandangan picik, biasa sukuisme nanti, suku ini, kalau ada suku ini salah, kalau sudah benci dengan satu suku langsung. Apakah nanti bicara dengan benci suku Jawa, suku Arab, suku ini, sudah langsung. Kalau sudah, oh Arab, oh Sunda, oh Batak, oh ini, lihat. Memang hatinya busuk dia. Kotor, mentalnya sakit orang-orang seperti itu. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, pisahkan dari kelompoknya. Dia individu, dia orang per orang melakukan kesalahan. Harus cerdas kita menilai. Nah, seperti itu ya, semoga Allah memberikan kecerdasan kepada kita. Pemahaman yang benar. Maka teruskan Anda yang biasa dengan perayaan Maulid Nabi, tapi yang harus Anda benahi adalah jika ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat, harus Anda pangkas. Bagaimana Anda mencari ridho Allah dan Rasulnya, dengan sesuatu yang Allah murkai dan Rasul murkai, kan unik gitu ya. Kalau Anda ingin melakukan perayaan Maulid Nabi, pastikan ya. Makanya sampai dikatakan oleh sebagian ulama, kalau engkau merayakan perayaan Maulid Nabi lalu tidak peduli dengan syariat Nabi, itu biasanya engkau bukan ingin mengagungkan Nabi, tapi engkau ingin mengagungkan dirimu sendiri. Pengen disanjung-sanjung punya majelis paling besar, padahal bertentangan dengan syariat. Ingin disebut punya jamaah paling besar, bukan untuk baginda Nabi. Itu bahaya sekali.
Dan juga wahai orang yang biasa merayakan maulid Nabi, jangan biasa membawa hadis-hadis palsu. Man 'azzama maulidi wajabat syafaati. Ini hadis-hadis palsu dari mana Ustaz? Kalau ngerayakan maulid Nabi pakai ilmu. Enggak ada hadis seperti itu. Oh, ini paling disenangi oleh orang yang senang maulidan. Lah itu yang menjadikan sebab hujatan pukulan dari sana sini karena dia meriwayatkan membawa riwayat-riwayat palsu. Man 'azzama maulidi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengagungkan hari kelahiranku wajabat syafaati, dari mana itu? Enggak ada itu hadis. Makanya tolong para ustadz-ustadz yang senang maulidan itu sedikitlah belajar ya, biar tidak merusak maulid Nabi. Maulid Nabi adalah satu budaya yang indah ya, budaya. Budaya itu tentu ada dasarnya, budaya kan berkreasi akal. Akalnya siapa? Akal orang beriman. Makanya selagi akalnya orang beriman yang berkreasi, maka budayanya budaya Islami, begitu. Nah, itu budaya. Di dalamnya tentu ada nilai-nilai pahala yang besar. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memulai sebuah kebaikan, kemudian maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut dan pahala orang yang melaksanakannya. Itu namanya budaya. Budaya itu hanya dimiliki manusia yang berakal. Yang tidak berakal nggak punya budaya. Nggak ada budaya ayam, budaya kucing, budaya manusia. Budaya manusia berakal. Ide kreasi akal, budaya kreasi akal. Akalnya orang beriman, maka budaya Islami. Semoga Allah mengampuni semuanya dan berikan hidayah kepada semuanya, memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.